Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan online mata kuliah e-bisnis ya, Universitas Telkom. Seperti biasa untuk pengabsenan disiarkan masing-masing, absensi di YouTube-nya juga boleh ya. Yang terpenting jangan ketinggalan untuk yang disiarkan. Untuk materi silakan sudah saya share di Classroom, boleh kalian akses sekarang ya. Nanti bisa untuk bahan belajar maupun bahan penambahan untuk materinya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera buka.
Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk hari ini adalah pertemuan ke-11 untuk mata kuliah bisnis. Untuk tema materi yang akan kita bahas hari ini adalah e-payment ya dalam e-bisnis. Nah, e-bisnis kan elektronik bisnis ya. Jadi ada elektronik payment juga untuk pembayarannya tentunya ya. Oke, untuk pengamsian jangan sampai lupa ya. Untuk materi bisa diambil di classroom. Kita langsung ke materi payment dalam e-bisnis. Untuk pembahasannya nanti kita perlu tahu ya pengertian diri e-payment itu sendiri apa, kemudian sistem pembayarannya seperti apa, terus tentunya kalian mungkin bertanya ya keamanannya untuk e-payment itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas pada tema e-payment dalam e-bisnis hari ini. Oke, untuk pengertian e-payment, e-payment ini suatu sistem menyediakan alat-alat yang untuk pembayaran jasa atau barang yang dilakukan di internet ya. Sama kalau di pembayaran biasa manual kan payment ya. Kalau ini e-payment karena menggunakan elektronik ya. Nah, di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan ya. Jadi bedanya seperti itu antara bisnis dengan bisnis konvensional ya. Jadi nanti untuk pembayarannya setelah pembayaran kemudian pelanggan mengirimkan data ya pembayaran tersebut nanti barang akan dikirim. Intinya seperti itu ya untuk langkah dari alurnya. Untuk sistem pembayaran terdapat beberapa sistem pembayaran dalam e-payment system ya, ternyata banyak sekali yang tentunya kalian pasti sudah pernah menggunakan ya dari sekian poin ini. Yang pertama ada micro payment ya, jadi ini pembayaran untuk skala mikro, mungkin bisa dikatakan seperti itu tapi tetap menggunakan elektronik ya. Untuk yang kedua ada e-wallet. Nah, ini juga sering ya, mungkin kalian juga pernah membeli sebuah barang dengan menggunakan e-wallet. Kemudian ada e-cash ya, atau elektronik cash ya, digital cash yang pembayaran menggunakan digital. Kemudian ada credit card, ini adalah menggunakan smart card ya. Credit card itu jadi kita hanya mempunyai kartu tapi nanti bisa membayar dalam semua transaksi seperti itu. Dan ada electronic bill presentment and payment, jadi ada semacam untuk kita bill dulu kemudian nanti akan dibayarkan dengan secara elektronik seperti itu. Itu adalah beberapa sistem pembayaran untuk e-payment system ya. Jadi sistemnya seperti itu beberapa ya. Ya mungkin ada banyak lagi, silahkan bisa ditambahkan untuk materi yang dari saya. Untuk keamanannya sendiri, menjaga keamanan dalam pembayarannya. Oh ya, untuk tadi di sistem pembayaran ini silahkan dijabarkan ya, boleh ditambahkan. Tapi siapa tahu saya mempertanyakan yang belum saya jelaskan tapi sudah ada poinnya. Nah seperti itu ya gunanya agar kalian bisa berinovasi sendiri ya, kembangkan materi yang dari saya, karena materi dari saya itu adalah poinnya, lebih ke poinnya, jadi belum terlalu komplit ya, silahkan ditambahkan. Untuk keamanan e-payment itu sendiri, menjaga keamanan pembayarannya tentunya ada public key infrastructure atau PKI ya. Dia ada untuk public key-nya, nanti ada sebuah seperti halnya kunci ya, enkripsi kunci enkripsi juga ya, dan ada digital signature seperti halnya di sekalian jual beli online di e-commerce, e-bisnis ya, itu ada namanya digital signature atau tanda tangan digital ya. Kemudian ada sertifikat digital juga, ini di setiap e-bisnis e-commerce itu biasanya ada ya sertifikat digitalnya. Setelah misalkan kalian sudah memesan, memasukkan keranjang, membayar, kemudian mengirimkan bukti dari pembayaran tersebut, nanti akan keluar sertifikat. Nah sertifikat akan dikirim ke
si penjual kemudian akan disahkan, baru barang akan dikirim seperti itu. Ini ada secure socket layer atau SSL ini untuk keamanan juga ya. Jadi ada secure socket soket untuk keamanannya pada saat kalian mengirimkan ini di jaringan tersebut ya. Kemudian ada transport layer security juga, ini pada saat pengiriman jalannya di jaringan ya, untuk pembayaran di payment ini. Dan ada secure electronic transaction, nah ini untuk keamanan transaksi di dalam internet. Ini yang menyangkut dengan keamanan untuk e-payment itu, untuk menjaga keamanan itu ada 7 poin tersebut ya. Kita ke pembahasan di public key infrastruktur dulu ya. Jadi keamanan e-commerce. E-payment ini sistem secara khas modelnya tipikalnya seperti sistem public key infrastruktur. Suatu public key infrastruktur ini memungkinkan para pemakai yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet, maka dengan public key infrastruktur akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui menggunakan suatu publik ya. Jadi tentunya kalau orang berbelanja di bisnis e-commerce ya, itu tentunya akan berpikir apakah aman, apakah nanti tidak apakah barang pasti dikirim. Nah seperti itu biasanya orang awam seperti itu ya, kalau belum belum mengetahui banyak dalam berbisnis elektronik ya. Nah maka dari itu dengan adanya public key infrastruktur ini, maka nanti si pembeli tersebut akan merasa oh ternyata aman dengan adanya PKI tadi atau public key infrastruktur. Infrastruktur kunci pabrik menyediakan suatu sertifikat digital. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, pasti ada sertifikatnya, dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi, dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali sertifikat itu. Jadi pada saat nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang memang misalkan ada kesalahan, nanti ada ya yang bertanggung jawab dengan sertifikat tersebut ya. Jadi ada sertifikat tersebut tersimpan di database-nya. Itu adalah public key infrastruktur. Kemudian yang kedua ada public key encryption. Jadi suatu proses pengkodean data mentah menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Untuk kriteria keamanan yang digunakan dalam kriptografi adalah ada yang pertama kerahasiaannya, confidentiality, autentisitas, authenticity. Kemudian integrity tidak dapat disangkal. Jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris. Jadi seperti halnya kalian mengirim pesan ya dalam suatu chat WhatsApp katakan, itu pasti ada public key inskripsinya, karena pada saat kita mengirimkan ke teman kita misalkan, kan ada pihak ketiga dari kita ya, yaitu apa? Dari pihak WhatsApp sendiri. Nah pihak WhatsApp itu menerima kode inskripsi saja, dia tidak bisa membaca apa yang kita kirimkan. Nah nanti si WhatsApp ini akan mengirimkan enkripsi diterima di smartphone kita. Nah itu berbentuk data juga, data mentah ya, maaf, belum bisa terbaca. Nanti setelah kita terenkripsi di HP kita, barulah nanti akan terbaca oleh kita di pesan tersebut. Seperti itu, seperti halnya dengan e-bisnis ini ya, e-payment ini itu sama. Jadi kerahasiaannya pasti terjaga, ada integritasnya juga, autentisitasnya ya. Jadi untuk kriptografi yang sering digunakan dalam e-commerce ini berupa algoritma simetris. Yang berikutnya ada public key algorithm. Algoritma kunci publik disebut juga dengan algoritma asimetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci berbeda pada saat melakukan enkripsi yang melakukan deskripsi. Seperti tadi saya sampaikan ya, ada enkripsi, ada deskripsi, nanti akan diterima oleh penerima. Kemudian ada sertifikat digital. Apa itu? Sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya, trusted party atau TTP ya. Sertifikat otoritas yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Nah, TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci privat dari orang tersebut. Jadi
setelah kita menerima sertifikat nanti baru kita akan menerima barangnya ya. Jadi setelah ada sertifikat kita bisa menerima barangnya menghubungkan dengan kunci si pemiliknya tersebut. Hanya pemiliknya yang mempunyai sertifikat tersebut yang bisa yang diberikan oleh yang pertama tadi. Yang berikutnya adalah tanda tangan digital ya, signature. Jadi ini merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data. Baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut ya. Nah, pembuatan tanda tangan digital dengan menggunakan algoritma dan kunci publik banyak metode yang bisa digunakan, di antaranya RSA yang menggunakan kunci privat atau kunci publik untuk melakukan enkripsi. Nah, jadi tanda tangan ini untuk keamanan ya, tentunya sama ya dengan keamanan di e-commerce ya, di pembayaran e-payment dalam e-commerce di e-business ya. Jadi dengan jaminan tersebut akan terhadap keamanan dan keaslian datanya itu pasti terjamin. Seperti itu ya. Untuk contohnya RSA, silahkan nanti bisa ditambahkan ya RSA itu apa, dan ditambahkan beberapa mungkin kunci tanda tangan digital lainnya seperti itu. Yang berikutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser holder dengan merchant ya, sehingga pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Jadi ini adalah soket layernya itu untuk keamanan ya. Pada saat apa? Pada saat kita mengakses internet, pada saat kita mengirim, pada saat kita membayar, misalkan membayar suatu barang ya, kalau kita di bisnisnya, di e-commerce-nya. Nah, di dalam pembayaran di pipa tersebut itu akan aman, tidak akan terbaca oleh pihak pembajak karena ada SSL tadi. Nah, pada penggunaannya SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain seperti HTTP ini dan sertifikat authority ya. HTTP sekarang ada yang lebih secure lagi, yaitu HTTPS. Itu dijamin keamanannya. Kalau untuk HTTP saja nanti jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Biasanya seperti itu kalau dalam hal pembayaran ataupun pengaksesan di suatu internet itu, kalau HTTPS baru benar-benar sudah secure, sudah aman seperti itu. Itu adalah Secure Socket Layer atau SSL. Nah, seperti ini contohnya untuk SSL manajernya ya. Nah, ini ada private key-nya yang pertama ya, sebentar. Nah, kemudian sertifikat SIM. Nah, ini adalah sertifikatnya untuk request ya, permintaan untuk sertifikat, baru nanti terbit sertifikat dan akan dikirimkan oleh ke penerima dan diterima di sana dengan aman karena ada Secure Socket Layer Manager. Yang berikutnya ada Transport Layer Security atau TLS. Transport Layer Security adalah protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lain. Ini adalah protokol kriptografi ya, keamanan komunikasi pada internet. Jadi pada saat berjalan data tersebut dikirimkan di dalam suatu internet ya, di suatu jaringan, itu akan aman dengan adanya TLS tadi, Transport Layer Security ya. Jadi untuk keamanan transportasi berupa misalkan kita mengirimkan sebuah email, data, faxing maupun perpindahan data lainnya. Begitu. Yang berikutnya ada Secure Electronic Transaction atau SET. Merupakan suatu proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjaannya di website merchant, pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kreditnya ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchantnya. Kita ngirim ya permintaannya. Nah, merchant akan memproses surat pemesanan barang serta mengirimkan amplop digital tersebut pada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Jadi sebelum pemesanan dilakukan itu juga akan diotorisasi dulu ya. Ini demi keamanan karena ini berbelanja
e-payment untuk berbelanja di internet, e-commerce ya. Payment gateway melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Ini bolak-balik ya, untuk alurnya seperti itu memang. Merchant kemudian mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Nah, ternyata boleh dikirimkan. Nah, seperti itu ya. Jadi pemegang kartu kredit akan bisa membayar setelah melalui hal-hal tersebut ya. Silahkan nanti untuk alurnya bisa dipelajari kembali ya, mengenai skill set electronic transaction atau set ini ya. Ini memang sering digunakan, apalagi kalian yang dalam hal berbisnis elektronik, ada yang menggunakan banyak ya, pembayaran menggunakan kartu kredit. Seperti itu. Alurnya seperti itu kira-kira ya. Nanti bisa diperjelas, ditambahkan di materi yang saya share. Oke, selesai untuk materi hari ini ya. Nah, kita membahas mengenai e-payment dalam e-business ya. Jadi yang kita bahas tadi adalah dari pengertiannya, kemudian sistem pembayarannya, keamanan untuk e-payment itu sendiri apa, ternyata seperti itu. Nah, bagi kalian yang misalkan sudah menjadi sebuah pelaku bisnis, bisa diaplikasikan. Oh, ternyata seperti ini untuk langkah-langkahnya. Pembayaran mengenai e-payment di e-business itu seperti itu. Ada juga ya, selain itu juga ternyata ada yang menggunakan misalkan sistem COD dan lain sebagainya. Itu juga ada alurnya, ada algoritmanya, sistem pembayarannya. Ada yang kalau zaman sekarang mungkin lebih laris-larisnya itu sistem COD ya, tapi tetap saja ada algoritmanya, alurnya seperti apa harus sebelum COD. Nah, seperti itu ya. Ada juga SSL, menggunakan SSL, kemudian ada tanda tangan digitalnya juga, seperti itu. Sama ya sebenarnya. Beda dengan untuk konvensional, memang kan beda ya. Konvensional sudah tentunya sudah tahu bagaimana keuntungan kerugian daripada bisnis maupun bisnis konvensional. Oke, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan, atau kalau pertanyaan di belakang silahkan boleh bertanya ke kontak saya langsung atau di YouTube-nya, di komentar ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalau belum saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Mengenai e-payment dalam e-business untuk hari ini saya rasa cukup karena tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti, bisa diimplementasikan bagi kalian yang sebagai pelaku e-business misalkan. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.